Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jumpa lagi bersama saya, Randy Nikoramanda di podcast Jawara, Jagongan Wakil Rakyat DPRD Kabupaten Pasuruan. Saat ini saya berada di Bendung Girang, tepatnya di Desa Slambrit, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan. Nantinya kita akan mengekspor bagaimana daerah ini bisa menjadi potensi wisata unggulan dan bisa menghasilkan pendapatan asli daerah untuk Kabupaten Pasuruan. Nantinya kita akan mengulik bersama Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Bapak M. Zaini, dan Kepala Desa Slambrit yang nantinya bisa menjelaskan detail mengenai potensi Bendung Girang yang ada di daerah ini. Mari kita temui mereka. Baik Pak Zaini, saat ini kan kita berada di lokasi Bendung Girang, Desa Slambrit, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan. Ini kan merupakan salah satu potensi desa wisata yang nanti bisa dikembangkan untuk menghasilkan PAD. Nah, menurut Pak Zaini, pripun? Ya, alhamdulillah hari ini kita bersama-sama ada di Bendungan Dam Girang ya, di Desa Slambrit, Kecamatan Kraton. Ini sungguh-sungguh luar biasa potensi gitu ya, wisata yang ada di desa ini. Gitu. Kita lihat dari pagi sudah banyak anak. Iya, aktivitasnya udah rame banget ya itu ya. Tadi ada beberapa anak-anak sudah mulai berdialog, ternyata mulai setengah 7 sudah nyampe di sini. Iya. Dalam rangka memang pengen menikmati bersihnya aliran sungai Dam ini. Artinya potensi Dam Girang ini sungguh luar biasa. Ke depan juga dikembangkan dengan baik dan terencana. Selain potensi wisata, ini sebenarnya peruntukannya untuk apa sih? Awalnya peruntukan dam ini untuk apa? Awal peruntukan Dam Girang ini satu untuk alirisasi dan aliran sungai yang ada di beberapa desa ini. Oh, jadi untuk pengairan pertanian juga bisa ya? Awalnya karena dikembangkan oleh desa ini akhirnya menjadi Dam Girang ini akhirnya dikembangkan lagi untuk wisata anak-anak. Dan ini ada beberapa kegiatan untuk cuci karpet masjid dan lain sebagainya. Gitu ya. Berarti kalau dibanding destinasi lain di Kabupaten Pasuruan, menurut jenengan potensi utama dari Bendung Girang ini apa, Pak Zaini? Yang pasti potensi utamanya sumber airnya yang bersih ini. Ini menjadi daya tarik tersendiri untuk dikembangkan ke depan dan juga dikolaborasikan dengan keberadaan para UMKM ini dengan syarat nanti sama-sama kita tata manajemennya agar lebih baik. Oh, jadi bisa menarik UMKM juga ya ini ya? Oh, kalau menurut Pak Zaini setelah melihat lokasi, kita kan ada di lokasi ini sekarang. Apa-apa yang perlu ditambahi, kira-kira fasilitas apa yang perlu diperhatikan itu apa, Mas? Yang pasti kalau lihat saya hadir di sini sudah 3 kali ini. 3 kali ya? 3 kali ini, Mas. Wow. Hadir di sini memang dari awal pengen mengawal pengembangan dan perkembangan Dam Girang ini. Satu yang perlu nanti kita support, kita kawal yaitu infrastruktur. Mulai dari akses awal masuk, jalan besar sampai ke sini, dan juga penataan wisatanya ini, dan juga sarana prasarana mulai dari perusutan dan sebagainya, dan penataan UMKM-nya nanti ya lebih tertata ini ya, agar lebih terkoneksi, lebih bersih dan lebih nyaman. Dan kayaknya juga tempat parkir juga perlu itu ya. Itu penting itu kayaknya itu. Baik, kalau menurut jenengan, apakah nantinya ini hanya sebagai tempat wisata atau ada potensi-potensi lain di daerah sekitar yang kemungkinan bisa untuk dikembangkan? Yang pasti ini tujuan utamanya untuk wisata, dan pengembangannya adalah bagaimana ini bisa dibuat kafe-kafe ketika sore. Oh gitu ya? Berarti karena view-nya juga luar biasa. Oh, kalau sore itu? Ya. Nah, ini potensi yang selanjutnya yang akan kita berikan masukan, kawal untuk terus berkembang dan berinovasi. Tidak hanya
aliran sungai dan girangnya, tapi Ya. bagaimana juga ada potensi lain sehingga pemberdayaan PAD dan khususnya perekonomian masyarakat di sini benar-benar dirasakan kehadiran. Yang sering kali terjadi, kita melihat bahwa setahun lalu atau 2 tahun lalu banyak daerah yang kemudian memunculkan desa wisata. Tapi faktualnya sampai saat ini ada yang kemudian hilang. Ya sekedar anget-anget tai ayam gitu lah. Untuk Bendung Girang ini supaya berkelanjutan, menurut jenengan apa yang harus dilakukan? Yang pasti dari agar ke depan ini berkelanjutan, satu manajemen pengelolaannya. Ini harus diberikan penguatan dan edukasi agar SDM manajemen ini benar-benar ke depan bisa berinovasi dan bertahan di tengah-tengah gencatan wisata bermunculnya wisata-wisata desa yang lain. Itu menurut saya menjadi fokus saya ke depan agar wisata Dam Girang ini ke depan terus berkelanjutan. Apakah kemudian kehadiran warga sekitar ini penting? Ya, kehadiran warga sekitar ini menunjukkan kesuksesan desa wisata ini. Karena peran mereka itu sangat penting dari pengelolaan, perencanaan dan juga pengelolaan untuk destinasi, baik itu parkiran, baik itu UMKM, baik itu nanti pengembangan sarana prasarana. Peran masyarakat sangat dibutuhkan, makanya butuhnya kolaborasi yang baik antara pemerintah desa, pemerintah kabupaten dan masyarakat sekitar untuk mengembangkan potensi desa wisata dari Girang ini. Kalau kita melihat bahwa lokasi-lokasi wisata itu kalau tanpa sentuhan anak muda itu kurang gimana gitu kan, kesannya biar nggak old school gitu. Menurut Pak Zaini, anak muda ini perlu hadir tidak dalam untuk mengembangkan potensi Bendung Girang ini? Di pertemuan yang kedua kemarin saya bertemu dengan Karang Taruna. Karang Taruna desa ini memang kita banyak diskusi dan saya meminta agar mereka membantu dari sisi promosi untuk Dam Girang ini. Karena depan kolaborasi dengan anak-anak muda ini sangat dibutuhkan dalam rangka mengkolaborasikan apa-apa skill apa yang dimiliki oleh anak-anak muda. Makanya sampai hari ini yang akan kita sampaikan, kita dampingi yaitu kolaborasi anak-anak muda untuk promosi desa wisata ini. Poinnya di sana. Kalau kita ngelihat alirannya kan lumayan deras ya ini Mayan ya. Kalau kemudian ini ada potensi lain yang sekira-kira Pak Zaini apa yang perlu dikembangkan, bisa dikembangkan untuk sekira bisa jadi apa kayak aliran listrik kayak apa kira-kira? Yang pasti itu nanti prioritas selanjutnya ya. Yang pasti hari ini prioritas fasilitas dulu ya dilengkapi ya. Sarana prasarana fasilitasnya dilengkapi dan juga kebersihannya ini kami minta untuk lebih diperhatikan dan juga manajemen parkirnya agar lebih tertata dengan baik dan juga untuk penataan UMKM-nya agar lebih baik dan lebih bersih. Ini dan kemudian akan menjadi daya tarik yang lebih untuk masyarakat hadir di Dam Girang ini. Kayaknya lebih asik obrolannya kalau kita ajak Pak supaya lebih detail ya, supaya kita tahu permasalahan apa sih yang sebenarnya terjadi di sini dan kemudian bisa dicarikan solusi oleh DPRD sekitar gitu. Tapi jangka panjangnya, untuk jangka tadi kan kita ngobrol terlalu jangka panjang, jangka terdekat supaya ini menjadi spotlight orang-orang sekitar biar bisa datang atau sekitar atau luar malah bisa tertarik dengan tempat ini, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah? Yang pasti support dari pemerintah daerah ini sudah mulai dirasakan oleh desa-desa wisata yang ada di Kabupaten Pasuruan. Baik. Perihal peningkatan SDM, pelatihan dan workshop dan sebagainya, dan juga akreditasi untuk desa wisata ini. Siap. Mungkin nanti setelah beberapa minggu ini saya akan mendorong untuk penataan UMKM-nya, Mas. Agar lebih bersih. Iya betul. Lebih bersih, tertata dengan baik, biar nanti wisatawan yang hadir itu lebih nyaman dan bisa. Iya. Untuk permasalahan utama yang sering terjadi adalah sumber daya manusianya yang masih belum sadar untuk maju. Apakah itu kemudian perlu dilakukan pelatihan brainwash atau pripun? Itu menjadi
apa ya, catatan penting, Mm-mm. maju tidaknya sebuah wisata ini tergantung dengan manajemen SDM-nya sendiri, Ya. khususnya para pengelola. Mm-mm. Makanya ini nanti kami minta dan juga berkolaborasi dengan Dinas Pariwisata untuk memberikan edukasi dan pelatihan itu. Ya. Bagaimana pengelolaan manajemen yang baik dalam mengelola destinasi desa yang unggul. Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Berarti ini luasannya bisa sampai berapa ya? Sekitar ini ya, Pak ya? Iya, kurang lebih 2 hektar kayaknya. 2 hektar sampai Iya, depan itu. sampai depan. Tapi kalau aku tadi baca baca sedikit ulasan di Google itu ya. Iya. Ini memang peninggalan Belanda. Iya, ini yang Belanda. Oke. Bisa terlihat dari struktur. Iya, struktur bangunannya, Bangunannya. betul. Menarik ya. Oh, bagus banget. Oke. Iya, 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 iya. Yang sangat menjadi potensi yang menjadi Hmm. daya tarik adalah Hmm. kebersihan sumbernya, Pak. Itu ya. Airnya. Oh, luar biasa Ini ya. sangat jernih sekali. Wih, 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 Ini wih. yang menjadi daya tarik untuk anak-anak, Hmm. juga orang-orang dewasa untuk hadir dan menikmati segarnya Hmm. dan dinginnya sumber mata air dan Girang ini. Ini kalau dibuka gini bisa jadi potensi harum jeram itu, Mas ya? Betul. Ya, itu kan di sana itu ya. Ya, udah bisa jadi. Luar biasa itu. Ini masih debit airnya masih Kecil ya, kecil ya. kalau udah Oh. besar ini sudah di atasnya. Oh. Iya, 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 iya. Oh, bersihnya. Oh iya, luar biasa ya. Bersihnya seger. Ini lokasi ini mengingatkan saya kayak di Jogja. Jogja itu ada kayak gini-gini ya. Itu juga rame juga itu. Asik ya. Berarti nanti anak-anak bisa ke situ atau cuma dilihat dari sini aja, Mas? Boleh. Ketika airnya masih debitnya kecil boleh ke sana. Oke. Karena airnya masih belum sebegitu. Iya, iya, iya. besar. Bisa. Nah, yang menjadi daya tarik di sini setiap weekend Sabtu Minggu tuh full. Ya. Full pengunjung. Oh, Sabtu Minggu. Ya, Sabtu Minggu full. Orang dewasa, anak-anak, ibu-ibu dan sebagainya itu tidak hanya dari Kecamatan Keraton, di luar Kecamatan Keraton juga mereka hadir dalam Ya. rangka menikmati wisata yang murah, bersih, Ya. dan terintegrasi. Iya ya, nggak jauh-jauh ya ini. Baik baik, Pak, kita kedatangan kepala desa Pak Slamrit nih. Kita tanya-tanya ini. Halo Mas. Halo. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kan tadi kita jalan-jalan sama Pak Zaini, terus ketemu Bendung Girang yang potensinya menurut Pak Zaini luar biasa. Boleh diceritakan Mas, gimana sih sebenarnya menurut kepala desa potensi apa saja yang bisa dijual untuk masyarakat luar? Kalau ini setahu saya memang bendungan ini dari dulu ada. Siap. Semenjak saya kecil Ya. sudah ada karena peninggalan Belanda, kata ini orang-orang tua kita itu peninggalan Belanda. Nah, dulu sempat tahun 2022 kalau nggak salah. 22 ya? 2022 atau 20 atau 22 lupa saya. Nah, itu kita terbengkalai sebenarnya ini, Pak. Oke. Nah, pada saat itu para anak muda di sini ini bergerak untuk tanam ini. Oh, pisang ini tanam pohon, Oh, tanam pohon ya. Oke. Dulu nggak ada pohon-pohon ini. Oke. Nah, jadi dirawat sama anak-anak di desa. Kemudian setelah itu keluar, bisa dikenal Oke. orang luar. Akhirnya lama kelamaan itu banyak pengunjung datang ke sini. Ya, hanya sekedar mengunjungin sebenarnya, karena kan teduh, rindang gitu loh. Ya. Nah, biasanya itu kalau misalnya ini dijadiin wisata, sekarang sudah banyak pengunjungnya. Apa nyebutnya ya? Kalau misalnya dijadiin wisata, sudah jadi wisata sebenarnya. Oke. Cuman butuh proses untuk kolaborasi aja sebenarnya sama baik dari lembaga Dewan Perwakilan Rakyat atau lembaga yang lain yang berpotensi untuk menciptakan wisata di sini. Oke. Nah, ini kan kebetulan momennya tepat ya. Kita ada di hadapan wakil ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Pak Zaini. Nah, kira-kira untuk bisa dikembangkan lagi, apa yang diperlukan untuk mengembangkan potensi Bendungan Girang ini? Kayaknya lebih kepada infrastrukturnya diperbaiki, Infrastruktur. kemudian fasilitas kayak fasilitas seperti wisata gitulah, atau dikasih bangunan-bangunan yang memang untuk biar bikin nyaman yang berkunjung di sini gitu.
Nah, yang kedua mungkin di sini sering diadakan outing class. Oh. Jadi kalau dulu kan rekreasi kan. Iya, 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 Sekarang iya. outing class itu anak-anak baik dari TK, SD, sampai SMP pun sering outing class di sini. Di sini ya? Jadi belajar di sini. Oh. Kalau nggak salah itu dalam 1 bulan berapa kali pasti ada. Oke. Jadi belajar di luar kelas itu ada di sini. Iya, Jadi iya, sini iya. tempatnya. Oke. Dibikin mungkin biar fresh ininya. Oke. Siswa. Kalau tadi kan swadaya ya dari warga bergerak untuk menanam pohon dan lain sebagainya untuk merawat ala kadarnya. Sudah ada pembentukan kelompok sadar wisata, Podarwis di ada anu. Podarwis. Seperti apa perkembangannya? Untuk Podarwis sekarang kita sudah mengajukan juga ke ini Dinas Pariwisata, cuman masih diverifikasi terkait ininya. Kalau pembentukannya itu sudah semenjak tahun 2021 sudah ada. Tinggal nanti bagaimana kita follow up ke ini Dinas Pariwisata. Oke. Kalau menurut jenengan yang ideal untuk pengelolaan bendung ini dikelola warga sekitar, warga desa, atau ada pihak ketiga yang kemudian mengelola ini? Kalau saya sebagai kepala desa pastinya potensi ini saya kembalikan ke warga. Oke. Sehingga nanti ada income untuk warga, kemudian di desa juga dapat PAD gitu aja. Oh gitu ya. Iya. Nah, ini menarik kalau nih. misalnya pihak ketiga pun ada pihak ketiga pun ya harus ini ada kontribusinya ke desa. Gitu ya, ke desa khususnya ya. Iya. Nah. Ini menarik, ada beberapa poin yang kita bisa garis bawahi dari Pak Kepala Desa. Dan mungkin langsung aja ke Pak Zaini. Apa ya peran dari DPRD untuk bisa memperjuangkan suara-suara dari kepala desa ini? Yang pasti hari ini jagongan wakil rakyat hari ini menjadi ruang aspirasi dalam kita mendengarkan keluhan dan aspirasi kepala desa khususnya untuk pengembangan desa wisata Girang ini. Tadi ada beberapa poin yang sudah disampaikan, ada infrastruktur, pengembangan infrastruktur, dan juga mungkin sarana fasilitas yang lain, mulai dari mungkin ke depan dibutuhkan gazebo ke depan. Ya, betul. Gazebo ya? Oh ya, asik juga itu. Dan juga untuk penataan warung. Ya, UMKM itu ya. Itu ada 4 poin yang sudah saya dengarkan. Nah, mudah-mudahan dari kegiatan ini nanti aspirasi ini juga akan kita kawal di DPRD Kabupaten Pasuruan agar menjadi fokus perhatian Dinas Pariwisata. Tapi kalau ini sama biar pertanyaannya sama. Pengelolaan yang ideal menurut Pak Zaini untuk potensi desa wisata khususnya Bendung Girang ini pripun Pak? Dari pihak desa atau ada pihak ketiga yang datang? Yang pasti kami mengharapkan pengelolaan ini benar-benar dilakukan oleh desa. Oke. Agar apa? Baik itu nanti lewat Podarwis, baik itu lewat Bumdes, agar apa? Agar ke depan adanya satu pemberdayaan masyarakat kita untuk lowongan pekerjaan dan sebagainya. Ya. Yang kedua, yang pasti akan fokusnya pada PAD di desa ini. Dan yang ketiga adalah bagaimana ke depan harapan saya, kenapa kok ini diberikan kepada desa, ya biar seluruh struktur stakeholder yang menjadi pelaku di dalamnya itu orang-orang lokal, orang-orang desa. Biar outputnya juga bisa dirasakan langsung. Ya betul ya. Baik, kalau tadi kan kita dari awal sampai akhir selalu ngomongin Bendungan Girang. Sementara potensi wisata khususnya untuk di Kecamatan Keratonan itu kan ada banyak. Perlu tidak kemudian pengembangan ini terintegrasi destinasi wisatanya, baik di Bendung Girang kemudian ada spot-spot lain, perlu tidak seperti itu? Sejatinya ini sangat diperlukan ya ke depan dalam rangka pengembangan agar apa? Agar dari titik ke 1 ke titik 2, wisata 1, wisata 2 ini saling terintegrasi. Contoh hari ini ada di desa Lambrit. Mungkin rute selanjutnya untuk wisata selanjutnya ketika berwisata di Kecamatan Keraton itu bisa ke Desa Semari, Desa Gerongan, karena mereka melihat laut, pengembangan laut dan UMKM dan juga hasil laut di sana. Ini pentingnya terintegrasi seperti itu, agar semua juga bisa berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat di desa. Ya. Baik, jika harapan Pak Zaini dan tentunya Pak Kepala Desa juga konsisten, pembangunan terus dilakukan sampai 5 tahun ke depan. Menurut Pak Zaini, bayangan Pak Zaini nanti Bendung Girang ini akan seperti apa?
bayangan saya tidak kalah dengan wisata yang ada di kota-kota Batu ya. Baik. Yang penting ini nanti benar-benar kita fokus untuk pengembangan dan juga perbaikan-perbaikan. Hanya beberapa bulan ke depan mungkin saya akan mendorong untuk penataan warung atau kafe UMKM itulah biar lebih tertata dengan baik dan menjadi. Ya. Ini harus dilakukan agar ke depan benar-benar dirasakan dampak dari kehadiran dan girang. Baik. Ini pertanyaan terakhir sekaligus saya minta closing statement dari Pak Zaini mengenai potensi Bedung Girang. Saya minta jenengan pesan apa yang ingin disampaikan kepada warga sekitar, kepada kepala desa, kepada pemerintah atau pihak lain yang tertarik untuk mengembangkan Bedung Girang ini supaya bisa mendatangkan pendapatan untuk daerah. Monggo. Saya berpesan kepada seluruh masyarakat ini momentum yang sangat baik karena ini menjelang liburan sekolah anak-anak. Ini ayo kita kelola dengan baik, kita dorong, kita dukung terus pemerintah desa atau pemerintah kabupaten dalam rangka mengembangkan desa wisata dan kita dorong. Dan jangan jauh-jauh kalau wisata dan Girang terjadi desa Selamrit Kecamatan Kelapa. Baik Tribuners, itu tadi bincang santai saya bersama Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Bapak Zaini dan Kepala Desa Selamrit. Semoga perbincangan kita bisa diambil hikmah dan manfaatnya, dan tentunya semakin menyadarkan kita bagaimana peran besar legislatif untuk kemajuan suatu daerah khususnya di Kabupaten Pasuruan. Saya Rendy Koramanda, pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.